warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda Solih-Solihah, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sedang sakit semoga cepat disehatkan kembali. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu masih tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini kita langsung ke pembelajaran 2 karena pembelajaran 1 kemarin sudah dijelaskan. Pembelajaran 2 diawali dengan menulis cerita dari hasil wawancara. Nah, wawancara itu kemarin sudah dijelaskan bahwa bertanya dan menjawab antara 2 orang atau lebih. Jadi, ketika kita bertanya, kita akan menghasilkan jawaban untuk diceritakan kembali. Oke, kali ini kita akan membuat kalimat atau membuat cerita. Contohnya dari halaman 34 yang A, yaitu menceritakan tentang Jonas. A, B, C, D, kalian bisa membuatnya menjadi sebuah cerita. Contohnya yang A dulu ya. A itu Jonas baru dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Nah, di sini kata kalimatnya seperti ini ya. Jonas dilahirkan oleh ibunya pada pagi hari. Contohnya seperti itu. Kemudian yang B dan C dan D-nya bisa kalian buat sendiri dan disusun menjadi sebuah cerita. Kemudian yang ketika kita menyusun kata juga kita harus menggunakan kosakata yang tepat. Dan ketika kita membuat suatu kalimat, kita harus mengawali kalimat itu dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Kemudian, ketika kita bertumbuh dan berkembang, kita pasti memiliki perbedaan dengan teman-teman kita, dengan orang lain. Tapi kita harus saling menghargai keberagaman itu. Nah, ini pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua Pancasila yaitu gambar rantai. Nah, pengamalan sila kedua Pancasila tadi sudah disebutkan, yaitu saling menghargai keberagaman antar manusia. Jadi kita manusia memiliki perbedaan yang berbeda-beda gitu. Contohnya dari perbedaan kegemaran dan yang lain sebagainya. Kenapa sih kita harus saling menghargai perbedaan itu? Kenapa kita harus saling menghargai keberagaman? Karena manfaat saling menghargai keberagaman itu yang pertama, yaitu suasana kelas akan menjadi nyaman. Coba kalau misalnya kita tidak saling menghargai, saling mengejek, maka kelas tidak akan terasa nyaman. Makanya kita harus saling menghargai perbedaan antara kita dan teman-teman kita. Kemudian manfaat yang kedua, apa sih manfaat yang kedua? Yaitu terjalin persaudaraan yang sangat erat. Contohnya agar persaudaraan kita semakin erat, yaitu dengan misalnya mengumpulkan sumbangan untuk teman kita yang kena musibah dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, manfaatnya apa? Yaitu dapat saling membantu jika mengalami kesusahan atau kesulitan. Contohnya, si A memiliki tinggi badan yang sangat tinggi gitu. Terus si B-nya memiliki badan yang kurang tinggi. Nah, di sini ketika si B misalnya lagi ngambil buku tapi dia tidak bisa mengambil karena terlalu tinggi bukunya, maka sikap yang harus ditunjukkan oleh A yaitu membantu mengambilkan buku untuk si B, karena si A ini lebih tinggi daripada yang B karena tadi kurang tinggi. Nah, itu ya perbedaan itu, jadi bisa menghasilkan sikap saling membantu dalam kesulitan. Kemudian manfaat yang terakhir, yang keempat, yaitu mencegah terjadinya perselisihan, mencegah terjadinya berantem. Misalnya kalau misalnya ada teman kita mengejek teman kita yang satunya lagi,
karena dia kurang tinggi, nah itu bisa jadi ada perselisihan atau berantem. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan antara teman-teman kita ya. Nah, ketika kita memiliki tubuh yang misalnya yang tinggi atau kurang tinggi, kita harus tetap bersyukur. Nah, contohnya dengan menggerakkan badan kita, misalnya menggerakkan dalam tarian atau dalam olahraga dan lain sebagainya. Ketika nih kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu memperagakan gerak kuat dan gerak lemah dalam bentuk tarian. Kemarin udah dijelaskan kalau gerak kuat itu gerak yang harus dilakukan dengan tenaga yang kuat, dan gerak lemah itu gerak yang harus dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Nah, anggota badan apa sih yang bisa digerakkan oleh kita? Misalnya kepala atau tangan atau kaki. Nah, di sini yang bisa melakukan gerak kuat yaitu tangan dan kaki. Kalau kepala melakukan gerakan yang pelan dan lemah lembut. Contoh, misalnya gerakan kepala kemarin menggelengkan, menoleh ke kanan dan ke kiri, atau tangan melambai, kaki berjalan, menghentakkan kaki, dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meniru gerakan kuat dan gerakan lemah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gerakan kuat dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita mengangkat benda. Contohnya, kita mencangkul. Nah, itu menggunakan gerakan yang kuat, karena kalau lemah lembut itu kapan beresnya gitu ya, mencangkul. Kemudian gerakan kuat lainnya misalnya menjemur pakaian, dan yang masih banyak lagi ya. Terus kalau gerakan lemah kayak gimana contohnya? Contohnya dalam bermain, misalnya bermain ular tangga dan yang lain sebagainya ya. Kita di sini bisa memperagakan gerak kuat dan gerak lemah dengan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, ciptaan Ibu Sud ya. Kita lihat peragakan sekarang. Barusan kita sudah melihat videonya gerak kuat dan gerak lemah dalam lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang menuliskan informasi dari sebuah teks. Nah, di sini ada pada halaman 39 kita bisa mengetahui sebuah informasi dari teks makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Loh, kok nyambung pertumbuhan? Makanan sehat apa hubungannya dengan pertumbuhan? Nah, iya, karena kalau kita ingin tumbuh tinggi, ingin tubuh menjadi lebih besar, kita harus memakan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu, apa contoh makanan sehat? Misalnya sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, terus daging, ikan, dan lain sebagainya. Nah, kita kalau mau sehat berarti harus memakan makanan yang sehat dan bergizi ya. Kemudian kita bisa ketika kita sudah memakan makanan yang sehat dan yang bergizi, otak kita juga akan menjadi lebih cepat mencerna pelajaran
Ya, contohnya dari pelajaran matematika nih sekarang. Kita akan menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Jadi akan ada cerita tentang penjumlahan. Contohnya seperti ini. Jumlah pengunjung suatu tempat wisata pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut adalah 2.248 dan 3.165. Berapa jumlah pengunjung tempat wisata dalam 2 tahun? Nah, maksudnya gimana nih? Nah, pada tahun 2017 pengunjungnya yaitu ada 2.248. Nah, pada tahun 2018-nya pengunjungnya bertambah menjadi 3.165. Nah, kita yang ditanyakan jumlah pengunjung selama 2 tahun. Dalam 2 tahun itu berapa sih pengunjungnya gitu. Kita tinggal jumlahkan yang di 2017 dan di 2018. Berapa? Tadi 2017 itu 2.248, berarti ditambah 3.165. Kita bisa hitung dari satuannya dulu, yaitu 8 tambah 5 hasilnya 13. Satuan dari 13 yaitu angka 3, maka disimpan di bawah. Dan angka satunya puluhannya disimpan di setelah angka satuan, yaitu di nilai puluhan. Nah, di situ ya. Kemudian 1 tambah 4 berarti hasilnya 5. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Sama lagi satunya yang satuan di bawah, yang satu lagi yang puluhannya yaitu di tempat ratusan. Kemudian 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4. Tulis angka 4 di bawah ratusan. Kemudian ribuannya 2 tambah 3 5. Jadi hasilnya berapa? 5.413 gitu ya. Jadi pengunjung pada tahun 2017 dan 2018 hasilnya 5.413. Paham sampai situ? Iya, harus paham ya. Kalau tidak paham silakan bertanya. Kemudian ketika kita tadi kalau misalnya mau cepat paham, cepat menerima pelajaran, kita harus memakan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, di sini kalian bisa misalnya menyebutkan makanan apa yang kalian sukai. Misalnya dari buah-buahan, sukanya mangga, atau misalnya sukanya roti, memakai susu, terus sukanya sayur wortel. Nah, wortel itu bagus ya. Jadi buah-buahan, sayuran, roti itu mengandung ada yang karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita dengan teman-teman kita itu pasti memiliki perbedaan dari kesukaan makanan. Nah, itu sangat beragam, sangat bermacam-macam. Jadinya kita harus saling menghargai keberagaman manusia. Jadi kita dan teman-teman kita harus saling menghargai kalau ada perbedaan. Contohnya keberagaman dalam perbedaan kegemaran, dalam hobi gitu ya. Ada yang suka bermain basket, ada yang suka bermain bola, bermain bulu tangkis dan lain sebagainya. Terus misalnya perbedaan dari kesukaan makanan yang tadi, ada yang suka roti, ada yang suka buah-buahan, ada yang suka sayuran. Ya, contohnya terus ada perbedaan lagi dari olahraga, misalnya si A mah sukanya main bola, atau aku mah lebih suka main sepeda, atau aku lebih suka lari pagi. Nah, itu berbeda-beda ya. Kemudian yang terakhir misalnya perbedaan dari cita-cita. Cita-cita kalian jadi apa? Misalnya ada yang cita-citanya jadi tentara, ada yang cita-citanya jadi dokter, ada yang cita-citanya jadi polisi, dan masih banyak lagi ya cita-cita yang lain. Lalu
sikap kita dalam menghadapi keberagaman itu seperti apa, gimana sih harus saling menghadapi keberagamannya harus kayak gimana. Nah, misalnya yang pertama caranya dengan saling menghargai tadi, tidak boleh ada yang mengejek. Kemudian yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Misalnya dalam diskusi kelas ada yang berpendapat berbeda dengan kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, misalnya berteman dengan siapapun, mau berteman dengan orang Papua, mau berteman dengan orang Padang, dan berteman dengan orang manapun, kita harus mau, asalkan temannya mengajak dalam kebaikan. Jika dalam keburukan, maka tinggalkan saja teman. Nah, itu kalau ada yang mengajak dalam keburukan, berarti itu bukan teman. Jadi kita harus berteman dengan siapapun, dan orang itu harus mengajak harus membuat kita menjadi lebih baik. Sampai sini paham? Ya, semoga paham ya. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian atau ke Bu Lala langsung. Jangan malu-malu. Nah, harus mau bertanya. Oke, cukup sampai di sini saja ya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi Bu Lala jelaskan ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya materi saja. Oke, sekian dari Bu Lala. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.